warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025, izinkanlah saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Irianti Sarjana Humaniora. Saya merupakan mahasiswi PPG Guru dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025, program studi Sejarah Kebudayaan Islam dengan LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Nomor induk mahasiswa 24040113131. Saya berasal dari Desa Jumboyo, Kelurahan Jumboyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya mengajar di MI Muhammadiyah Jumboyo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, berikut video praktik pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa dipermudah oleh Allah. Mari, ada yang memimpin berdoa. Ready? Go. Berdoa mulai. Sejarah Nabi Muhammad ke kota Taif. Sebelum itu, adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak. Adakah hari ini yang salah jadwal seragamnya? Ada. Kenapa? Lagi dicuci. Sudah semangat hari ini? Sudah. Berapa persen semangat hari ini? 100. Biar kalian semangat, Bu Guru sapa hari ini.
kemarin. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu apa Mbak Ayesa? Pindah, betul. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pernahkah kalian membaca tentang buku tentang hijrah ke Taif? Pernah. Pernahkah mendengar kota Taif? Pernah. Pernahkah kalian melihat peta kota Taif? Pernah. Sama pasang telinga, perhatikanlah video berikut ini tentang hijrah ke Taif. Nanti kalian akan berbentuk menjadi 3 kelompok. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Yang putri nanti 3 orang, yang putra 2 orang. Seperti itu? Oke. Perhatikan ya, siap, pasang mata, pasang telinga. Ayo. Ya, habis ini kita akan membentuk kelompok. Seperti tadi 3 kelompok, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Sebelum itu, siapkanlah pensilnya, bolpennya, karena kita akan mengerjakan LKPD hari ini. Berkelompok, satu kelompok satu saja. Yuk, kita bentuk kelompok yuk. Gabung. Yang belakang gabung. Kamu sama. Bagus ya. Sudah? Silahkan beri nama kelompoknya. Terus kerjakanlah itu sesuai dengan video yang sudah kalian lihat tadi. Yuk silakan. Sebelumnya biar semangat, mari kita ice breaking dulu. Tepuk-tepuk seperti konser. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. Guru langsung 1 gitu ya. 1, 2. Ulangi 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan. Siap, silahkan diisi. Yang tidak tahu, yang belum paham bisa tanya ke buku. Kalau
lebih 65 km, kurang lebih jaraknya. Nah, kenapa Nabi kok hijrah ke kota Taif? Jadi Nabi itu hijrah dari sini Mekah ke kota Taif. Perhatikan. Nah, Guru jelaskan, anak-anak boleh melihat papan tulis. Tahukah kamu hijrah itu apa? Hijrah itu pindah dari satu kota ke kota lain untuk sementara waktu. Nah, terus letaknya tadi sudah Bu Guru singgung ya, sama ya. Kota Taif berletak di sebelah tenggaranya kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 65 km. Terus lanjut. Nah, kenapa kok Nabi itu kok hijrah? Kenapa kok hijrah? Karena sesuai video tadi bahwa kota Mekah kala itu banyak didiami oleh kaum kafir Quraisy. Orang yang masuk Islam waktu itu banyak yang mendapatkan siksaan, banyak yang disiksa, banyak yang dilecehkan karena masuk Islam. Selain itu juga ada yang namanya Amul Husni atau tahun kesedihan. Tahun meninggalnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib dan Siti Khadijah, yang jaraknya hampir berbarengan. Jadi Nabi Muhammad sedih. Terus mengajak umat Islam untuk hijrah ke Taif, tapi pada waktu itu ditemani oleh satu orang, yaitu Zaid bin Haritsah. Tujuannya untuk apa? Ya pasti untuk menemui kerabatnya dulu. Siapa tahu saudaranya itu bisa memberikan pertolongan kepada kaum muslim yang ada di Mekah. Nah, terus peristiwa hijrahnya tadi ditemani oleh Zaid bin Haritsah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Ketika itu Nabi langsung menemui saudaranya Bani Syakif, yaitu Bani Kinanah, Mas'ud dan lain-lain. Tetapi pada waktu Nabi sampai di sana di kota Taif, ternyata kaum kafir Quraisy sudah terlebih dahulu sampai dan menghasut kepada pemimpin tadi Bani Syakif tadi bahwa nanti akan datang orang yang mengaku Nabi, namanya Muhammad. Dia akan mengaku Nabi, tapi ingatlah kaum Syakif bahwa yang diucapkan Muhammad itu bohong, bahwa yang diucapkan Nabi Muhammad itu hanya bohong, dia itu orang gila. Kenapa kok gila? Karena seorang Nabi mosok nang kotanya nang Mekah ditelantarkan, tidak dipercaya, sedangkan kesini kok dipercaya. Akhirnya Bani Syakif tadi yang 3 golongan tadi terhasut oleh bujuk rayuannya kaum kafir Quraisy. Nah, akhirnya Nabi datang bersama Zaid bin Haritsah. Ketika datang Nabi menemui saudaranya tadi Bani Syakif, terus ngomong kalau dia butuh pertolongan, dia ingin menyebarkan agama Islam, umatnya di Mekah banyak disiksa. Terus Bani Syakif sudah dihasut oleh kaum kafir Quraisy tadi, akhirnya dia tidak percaya, dia malah percaya kalau kaum kafir Quraisy dan mengusir Nabi Muhammad. Nah, diusir pada waktu itu di luar istananya sudah siap dengan penduduknya. Mereka melempari Muhammad dan Zaid bin Haritsah dengan apa tadi? Dengan kotoran, sampai kakinya Muhammad itu sakit sekali karena dilempari batu, terus berlumuran darah. Nah, semuanya. Kan Nabi berjalan ya, di tengah perjalanan Nabi nggak kuat karena kakinya sudah tertatih-tatih, kecapean, berlumuran darah, jalan 65 km. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Karena itu sudah paham. Guru kasih soal mandiri, silahkan dikerjakan sendiri. Kesimpulannya bahwa